Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Henok Abinaya Cahyadi dari kelompok 5 Rekayasa Perangkat Lunak. Dan pada saat ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep dari perancangan perangkat lunak. Jadi untuk teorinya sendiri, perancangan perangkat lunak itu apa? Itu merupakan suatu cara untuk mengatur dan merencanakan bagaimana suatu perangkat lunak itu akan dibangun. Jadi ini juga melibatkan bagaimana untuk pemahaman kebutuhan, cara untuk merancang struktur dari sistem, mengidentifikasi komponen perangkat lunak, menentukan dari algoritmanya, dan juga cara untuk merinci perangkat lunak dengan cara berinteraksinya. Sebenarnya untuk apa tujuan dari perancangan perangkat lunak ini? Jadi tujuannya itu agar bisa menghasilkan panduan atau rencana yang memungkinkan pengembangan membangun perangkat lunak dengan secara efisien, andal, dan juga sesuai dengan kebutuhan dari para pengguna. Jadi ini juga perancangan ini juga mencakup bagaimana seperti perencanaan arsitektur, desain antarmuka pengguna, serta spesifikasi teknis dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu, konsep-konsep perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak adalah proses merencanakan dan menentukan bagaimana perangkat lunak akan dibangun. Ada 5 konsep kunci perancangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu data. Data adalah bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang kedua yaitu fungsionalitas. Fungsionalitas ini merujuk pada kemampuan sistem atau perangkat lunak untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ketiga, antarmuka. Antarmuka adalah cara pengguna berinteraksi dengan sistem atau perangkat lunak. Keempat, arsitektur. Arsitektur ini adalah struktur umum dari sistem atau perangkat lunak. Dan yang kelima, kualitas. Kualitas ini mengacu pada karakteristik sistem atau perangkat lunak untuk membuatnya bermanfaat bagi penggunanya. Konsep-konsep ini saling terkait dan harus dipertimbangkan secara cermat untuk menghasilkan desain yang baik. Contoh kasus, sebuah sistem penjualan online membutuhkan data tentang produk, pelanggan, dan transaksi. Sistem tersebut juga harus memiliki fungsionalitas untuk menampilkan produk, memproses pesanan, dan mengirimkan produk. Juga antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh pengguna dan pengembang. Dan arsitektur sistem harus dirancang untuk skala dan kinerja. Juga kualitas sistem harus tinggi, termasuk kehandalan, keamanan, dan kinerja. Mengapa sistem perancangan perangkat lunak penting? Perangkat lunak merupakan bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari ponsel, komputer, hingga peralatan rumah tangga. Semuanya membutuhkan perangkat lunak untuk berfungsi. Untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, tim pengembang kita perlu mengikuti proses yang sistematis dan terstruktur. Proses ini disebut perancangan perangkat lunak yang mana memiliki beberapa tujuan penting, antara lain, pertama yaitu memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem perancangan perangkat lunak membantu tim pengembang untuk memahami kebutuhan pengguna dan mendefinisikan persyaratan perangkat lunak yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan memenuhi harapan mereka. Kedua, berkualitas tinggi. Sistem perancangan perangkat lunak membantu tim pengembang untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kesalahan dan cacat perangkat lunak sejak dini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dan bebas dari kesalahan. Ketiga, yaitu produktif. Sistem perancangan perangkat lunak membantu tim pengembang untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan cetak biru atau blueprint yang dapat digunakan tim pengembang untuk mengembangkan perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu hemat biaya. Sistem perancangan perangkat lunak dapat membantu tim pengembang untuk menghindari kesalahan dan cacat perangkat lunak yang dapat menyebabkan biaya perbaikan yang mahal. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD itu awalnya dikembangkan pada tahun 1979 dalam Structured System Analysis and Design Methodology atau SSADM yang ditulis oleh Chris Gain dan Trish Sarson. Sistem yang dikembangkan ini berbasis pada dekomposisi fungsional dari sebuah sistem. Kemudian Edward Jordan dan Tom DeMarco memperkenalkan metode yang lain pada tahun 1980-an, di mana mereka mengubah persegi dengan sudut lengkung yang ada pada DFD Chris Gain dan Trish Sarson dengan lingkaran untuk menotasikan. DFD Edward Jordan dan Tom DeMarco populer digunakan sebagai model analisis sistem perangkat lunak untuk sistem perangkat lunak yang akan diimplementasikan dengan pemrograman terstruktur. Dan pada tahun 1979, Tom DeMarco menyimpulkan komponen DFD terdiri dari entitas, proses, aliran, dan data store. Informasi ada di dalam perangkat lunak dimodifikasi dengan beberapa transformasi yang dibutuhkan. DFD adalah representasi grafik yang menggambarkan bagaimana informasi mengalir dari output ke output dengan menunjukkan langkah-langkah transformasi yang diterapkan pada data tersebut. Dengan kata lain, DFD membantu kita memahami bagaimana data diolah dan diproses di dalam perangkat lunak.
DFD ini berguna untuk menggambarkan bagaimana perangkat lunak melakukan tugas dan mengatur aliran data, terutama dalam pemrograman terstruktur yang memecahkan perangkat lunak menjadi fungsi-fungsi kecil. Ini membantu kita memahami kolaborasi antar bagian untuk mencapai tujuan sistem. Namun DFD ini tidak cocok untuk OOP atau perangkat pemrograman berorientasi objek yang memiliki paradigma berbeda. Penting untuk memisahkan pemrograman terstruktur dengan OOP. Sejarah munculnya UML, penemu dan alasan membuat. UML merupakan pembahasa pemodelan yang paling sukses dari 3 model OO yang telah ada sebelumnya, yaitu metode Boch, OMT, dan OOC. UML merupakan gabungan dari ketiga pemodelan tersebut dan ditambah kemampuan lebih karena mengandung metode tambahan untuk mengatasi masalah pemodelan yang tidak dapat ditangani oleh ketiga model yang telah ada sebelumnya. Pada tahun 1994, Rational Software Corporation menggabungkan ketiga metode tersebut. Grady Boch, James Rumbach, dan Ivar Jacobson bekerja sama untuk menggabungkan metode-metode ini. Hasil kolaborasi mereka kemudian yang akan kita kenal sebagai UML. UML pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 ketika versi 1.1 dirilis. Setelah itu, UML terus berkembang dan diperbarui oleh Object Management Group, sebuah organisasi nirlaba internasional yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan UML. Setelah dirilis, UML kemudian menjadi standar di seluruh dunia dan digunakan sebagai dasar ketika akan melakukan proses pembuatan aplikasi. Alasan utama di balik pembuatan UML adalah untuk menciptakan suatu standar yang dapat digunakan oleh semua orang dalam industri perangkat lunak. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.